Pagi bangun tahajud dan saya lanjut zikir nafas. Hmm. Waktu nafas masuk itu jadi panjang. Dan waktu keluar nafas itu juga panjang, tapi nafasnya keras, Pak. Dan saya biarkan saja, boleh diberi masukan? Manapun kamu menghadap, kamu akan selalu melihat wajahnya. Nah, itulah mengapa para wali, para kekasih itu mudah sekali nangis ya. Mudah sekali. Kalau nangisnya kita kan pas dapat masalah, Kak. Nangis ya, wong orang tahajud itu sujud tuh nangis itu bukan nangis karena mesra dengan Allah, nangis gini, ya Allah masalahku guys selesainya kapan sih gitu. Wong nonton itu kadang-kadang gini Kak, misalnya suwung sama hening itu terus fana. Kalau fana itu gini, kalau suwung itu gini, suwung itu budaya ini, kalau fana itu deh. Saya tuh sini, sudah kamu suwunglah, kamu fanalah gitu. Nek podo ya berarti podo, nek bedo berarti bedo gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya buku zikir nafas selalu mempraktekkan, kalau memang ingin tidur nggak masalah itu. Tapi kan ada orang misalnya ya, saya riadoh zikir nafas, tapi saya bukan ingin tidur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya Mas Mbak ya di Q&A, tanya jawab tentang tasawuf. Pertanyaan-pertanyaan kita ambil dari komentar-komentar di YouTube maupun yang langsung WA di admin Tasawuf Indonesia ya. Kita akan bahas beberapa 3 atau 4 kami nanti yang akan kita bahas. Silahkan, ada pertanyaan apa kami? Ada pertanyaan, mungkin untuk beberapa username tidak saya sebutkan, nggak? Oh iya. Ya, ini ada pertanyaan di YouTube. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf mau bertanya, atau nanti bisa dibikinin konten tanya jawabnya di YouTube tentang pertanyaan saya perihal ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Itu penjabaran dan penjelasannya seperti apa ya Pak? Mohon maaf dan terima kasih Pak Ustadz. Ya terima kasih atas pertanyaan. Nih pertanyaan langsung menusuk ke akarnya. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Artinya begini, kita itu mau menghadap kemanapun, ketemunya ya Allah. Mau menghadap ke timur ya ketemu Allah. Mau menghadap ke barat ya ketemu Allah, tapi di situ Allah menyebut fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Wajhullah loh ya. Bukan Allah gitu, bukan, tapi wajhullah. Maknanya begini Kak, wajah itu wakil Kak sebenarnya. Misalnya keakuan kita itu diwakili wajah. Makanya jadi jangan bayangin wajah Allah itu kayak wajahmu, duwe mripat, duwe irung, iso mbok bisa di apa yo kami, bisa bisa dimaterialkan ya, jangan gitu. Nanti kamu jadi panteistik gitu. Ya, artinya begini, tadi pagi kebetulan kalau teman-teman ngaji Al-Hikam ya, teman-teman ngaji Al-Hikam nomor 81 kalau tidak keliru ya. Tadi pagi itu ngaji ya. Maknanya begini kira-kira. Allah memberi kamu kesempitan agar kamu tidak selalu di dalam kelapangan. Allah memberi kamu kelapangan agar kamu tidak selalu dalam kesempitan. Tetapi Allah mengeluarkanmu dari keduanya agar tidak ada di hatimu kecuali Dia. Artinya begini loh kan. Kita itu kalau pas sempit itu ya Allah juga, kehendak Allah juga, itu wajah Allah juga. Wajah Allah jangan dimaknani Allah loh ya. Wajah Allah. Jadi wajah kami itu bukan kami gitu, iya kan? Iya. Nah, wajah itu hanya wakilnya, workshop itu loh kan, wakilnya toko apa, bukan gudang. Jadi kan ada workshop misalnya, ada workshop mobil tertentu kan kita bisa lihat mobil ini. Tapi mobilnya itu rak kuwi, nang gudangnya pirang-pirang gitu maksudnya. Displaynya aja. Oh iya, display itu hanya display. Tapi coba bayangin wajah Allah itu displaynya Allah itu tuh bayangin display itu ya, itu keliru meneh. Nah jadi kalau kamu pas nggak punya uang, itu ya wajah Allah yang hadir. Kalau kamu pas uang banyak, ya wajah Allah juga. Kalau kamu pas sakit, ya Allah juga. Kamu pas sehat, ya Allah juga. Jadi kemanapun kamu menghadap, memang nggak ada yang selain Allah. Kemanapun kamu menghadap, kamu akan selalu melihat wajahnya. Nah, itulah mengapa para wali, para kekasih itu mudah sekali nangis ya. Mudah sekali. Kalau nangisnya kita kan pas dapat masalah, Kak.
Nangis Iya. ya, wong orang tahajud itu sujud tuh nangis itu, bukan nangis karena mesra dengan Allah, nangis gini, ya Allah masalahku guys selesainya kapan sih gitu. Menatapi nasibnya. Jadi dia justru begitu kami. Nah jadi begitu ya. Jadi cara latihannya, ini cara latihan. Cara latihannya tadi kalau pas sempit ingat Allah. Bahwa ini wajahnya Allah. Kalau pas lapang ya ingat Allah. Tetapi kita harus melampaui keduanya. Akhirnya tidak ada sempit dan lapang. Allah juga pada akhirnya. Nah, gitu. Ya gitu kami untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari YouTube. Assalamualaikum Tat. Sufi apa sama dengan bahasa sekarang berspiritual? Ya, semoga kita tidak terjebak di kata-kata ya. Gini aja, kalau kepengen tahu, dilakoni aja nggak? Dilakoni tahu ya, diamalkan aja, dipraktekkan. Rasanya podo apa enggak gitu? Iya kan? Kalau ya sudah, kalau kita menganggap bahwa spiritual sama sufi itu berbeda, misalnya ya menganggapnya beda, sudah kamu sekarang berspiritual, lalu kamu bersufi. Loh kok podo? Ya berarti podo gitu loh. Misalnya, makanya kalau orang saya ditanya misalnya, Ustadz, sego sama sega itu beda apa enggak gitu. Ya sudah, kan saya berteori bisa lah. Yuk sego sama sega sama. Nah, tapi kan namanya orang nanya kadang-kadang ya masih bertanya terus. Itu kan wah udah. Nah, sudah, biar kamu tahu sama apa enggak dipangan wae gitu. Satu kamu ke Pemalang, mangan sega. Lalu kamu ke Semarang mangan sego. Rasanya podo ora gitu aja. Kalau rasanya sama ya berarti sama. Nah, gitu. Jadi wong nonton itu kadang-kadang gini Kak, misalnya suwung sama hening. Itu terus fana. Kalau fana itu gini, kalau suwung itu gini, suwung itu budaya ini, kalau fana itu deh. Saya itu sini, sudah, kamu suwunglah, kamu fanalah gitu. Nek podo ya berarti podo, nek bedo berarti bedo gitu. Jadi paling gampang gitu diprakteknya ya. Nah, jadi kalau nggak dipraktekkan nggak tahu sama tidaknya. Biar tahunya dari diri kita sendiri, biar jadi hakul yakin kan? Karena kalau orang tahu karena orang itu masih ilmu yakin, itu keyakinan level rendah. Jadi teman-teman kalau bertanya spiritualitas sama tasawuf sama apa enggak, wis dilakoni wae. Kamu ya berspiritual, kamu ya bertasawuf. Nanti kamu akan tahu podo we ora, sama apa enggak. Oh, ya boleh podo. Ya memang secara teoritis sama. Jadi kalau saya jawab teori sama kan. Tetapi teori dari saya belum tentu beda karena memorinya kita beda-beda. Orang itu beda-beda. Nah, tapi kalau ya seperti tadi lah orang satu makan nasi, yang satu sego sama sega. Ya, apakah sama? Ya dipangan wae. Kamu ke Pemalang makan sega, kamu di sini makan sego, podo pora gitu. Nah, ya saya kira gitu kan. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari YouTube. Oh ya. Ada pertanyaan, ada kasus anak saya memecahkan gelas. Kemudian saya mengingat kata-kata Nabi, jangan marah, bagimu surga. Saya mengingat hadis itu agar tidak marah. Pertanyaannya, apakah itu termasuk menerima atau menolak? Saya mengingat-ingat hadis itu agar tidak marah. Oh ya, apakah itu termasuk menerima atau menolak? Gini ya. Jadi kata-kata godop, yang dilarang itu godop. Nah, marah itu belum tentu godop. Nah, itu loh ya. Godop. Ya ini keterbatasan bahasa Kak ya. Kalau bahasa itu memang beda-beda Kak. Bahasa Arabnya godop, di bahasa Indonesia kan marah. Padahal mungkin maknanya yang dimaksud godop sama marah itu beda. Nah, maksudnya gini. Kalau orang marah karena egonya itu godop. Ya, kalau marah karena egonya itu godop. Tapi marah kalau bukan karena ego bukan godop. Misalnya ini ada anak nih, anaknya memecahkan gelas, kemudian dia mengenai. Sekarang gini, waktu marah dirasakan itu karena ego apa enggak? Ego itu kira-kira begini. Sesok pendapatanku mengeluarkannya nambah ini. Terus kita ingat kita gitu kan. Marahnya karena waduh iki sesuk pengeluaran meneh iki kan gitu ya. Berarti itu godop. Berarti itu ego. Tetapi kalau bapak marah anaknya mecahin kaca biar anaknya lebih hati-hati itu bukan godop. Loh, Rasulullah itu marah tapi nggak godop Kak. Jadi godop itu egoistik gitu loh. Dari sumbernya. Nah, tetapi nanti begini. Kalau masalah menerima atau menolak nanti kelihatan Kak.
menolak atau menerima itu terlihat bukan dalam aspek ininya, psikologisnya, ya, tetapi nanti terlihat di dalam dimensi ruhaniyahnya sebenarnya. Nah, ini yang kadang-kadang sulit menjelaskannya di situ, Kak. Tetapi apakah itu menerima atau menolak? Itu tadi kalau kalau apa namanya? Menolak itu kan ada 3. Yang saya sudah sering ceritakan ya. Emosi itu ditolak dengan 3. 1 ngempet, ngempet itu menolak juga. 1 apa namanya? Melari, menolak juga, atau melampiaskan itu menolak juga. Nah, yang tahu siapa? Nah, sederhananya kalau pas begitu gini. Ini teknis saja ya, teknisnya. Karena kalau yang dijelaskan bab rohani, rohaniyah itu kalau bisa dijelaskan nggak jadi rohani, nggak tahu. Ya, rohaniyah itu non objektif, tidak objek. Ya, kalau dia objek bisa dijelaskan. Tapi karena dia bukan objek, dia itu subjek, dia nggak bisa dijelaskan. Ketika dijelaskan, yang dijelaskan itu objek. Nah, sekarang teknis saja lah. Daripada kita bingung itu menerima apa menolak, gini aja. Kalau sudah marah, kalau apa pas ada suatu peristiwa, ada suatu kondisi atau suatu realitas, bertanyalah kepada diri, yang saya cari siapa? Yang saya cari siapa? Kowe goleki Allah apa goleki apa? Yang kita cari kan harusnya Allah. Nah, kalau kita sudah begitu ya Allah, kalau sudah begitu ya, aku mencarimu ya Allah. Lah nanti muncul Kak, mau marah apa enggak gitu. Nanti marahnya unik, marah setelah sadar gitu. Nah, marah setelah sadar. Nah, itu. Nanti insya Allah marahnya itu menerima. Marah yang menerima gitu. Tapi setelah sadar dulu. Makanya di dalam konsep-konsep kesufian itu kan kalau kita pernah dengar ya, jangan mengambil keputusan saat marah. Jangan, itu kan sering. Jadi sebenarnya yang paling penting pada saat ada sebuah realitas itu sadar dulu. Kalau sudah sadar nanti entah mau menerima, entah mau marah atau mau nggak marah, entah bentak atau menghukum kalau perlu, ya itu nanti aja. Sadar dulu aja. Ya gitu. Ada lagi Kak? Iya. Untuk selanjutnya itu pertanyaan yang ditujukan di WhatsApp. Iya, di Indonesia. Ini ada 3 pertanyaan, saya bacakan satu-satu nih. Oh iya. Yang pertama itu, saya sedang berlatih zikir nafas dan tadi malam saya bisa merasa semua tubuh saya tegang. Saya sadari untuk rileks, tetapi saya makin sadari ketegangannya dan saya terus zikir nafas hingga tertidur. Ya, itu nggak masalah. Gini ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya buku zikir nafas selalu mempraktekkan, kalau memang ingin tidur nggak masalah itu. Tapi kan ada orang misalnya ya, saya riyadhah zikir nafas. Tapi saya bukan ingin tidur ini. Nah, saya duduk. Saya sambil duduk biar nggak ketiduran. Kan pengennya nggak tidur, tapi karena memang pengen tidur, jadi saya kan sering baca buku biar tidur atau saya nafas biar tidur. Ya kan memang tujuannya tidur. Nah, makanya kalau apa Bapak, Ibu atau Mbak atau Mas yang bertanya ini kok menganggapnya memang saya zikir nafas mau tidur berarti sukses toh. Kan tertidur. Tapi kalau nanti latihan zikir nafas memang tujuannya bukan untuk tidur ya, bukan untuk, karena tidur itu ketika diawali zikir nafas itu luar biasa juga Kak. Nah, nanti tidur kita itu tidur yang berzikir. Nah, tidur kita itu nanti tidur yang berzikir itu bagus juga. Tapi kalau tidak, lebih baik jangan sambil tiduran, tapi sambil duduk tegakkan gini. Itu biar enggak. Kan banyak orang nanya, Ustaz, saya kalau zikir kok tidur ya? Ya masalahnya tidurnya sambil senden gini. Kalau sambil bersandar gini ya ketiduran. Tapi itu nggak masalah daripada nggak zikir. Jadi idealnya kan zikir itu kan mencari kedamaian batin ya. Sebenarnya bukan untuk tidur. Tapi kalau teman-teman memang kepengen tidur setelah zikir boleh, nggak apa-apa. Ya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pagi bangun tahajud dan saya lanjut zikir nafas. Waktu nafas masuk itu jadi panjang. Dan waktu keluar nafas itu juga panjang, tapi nafasnya keras, Pak. Dan saya biarkan saja, boleh diberi masukan? Ya nggak apa-apa. Jadi gini, orang kalau bangun tidur, memang kecenderungannya nafasnya jadi panjang, nggak? Ya. Tapi saya tidak tahu apakah ini bangun tidur, oh ini tahajud toh ya? Tahajud. Bangun tidur terus tahajud dan saya lanjut zikir nafas setelah tahajud ini ya, bukan langsung bangun tidur terus nafas ya. Nah, waktu nafas masuk itu jadi panjang. Jadi gini, semakin panjang nafas masuk, semakin panjang nafas keluar itu bagus. Ini kita bicara biologi, belum bicara zikirnya, kita bicara tentang nafas ya. Semakin Bapak, Ibu, Mas, Mbak bisa tarik nafas lebih panjang,
dan bisa mengembuskan lebih panjang, itu bagus. Secara biopsikologis. Secara biologis bagus. Kalau ini nafasnya keras, saya kurang memahami ya. Nafas keras itu maksudnya keras itu maksudnya besar apa gimana ya. Nah, kalau pas begitu, memang nafas itu secara biologis paling bagus itu sedikit ya. Bukan gitu, tapi sedikit. Bahkan seandainya ada bulu ayam di sini itu dia nggak gerak gitu. Nah, itu sedikit bagus tuh. Nah, kalau ini keras, mungkin maksudnya ini ya nanti latihan. Latihan. Jangan nyebut salah loh ya. Itu tuh nggak salah. Cuma butuh latihan gitu loh ya. Kayak anak-anak dia belum bisa, misalnya ditanya anak kelas umur 4 tambah 5 berapa? 9. Jawabannya salah tapi latihannya betul. Ya gitu Kak. Oke. Dan ini yang terakhir. Ya. Saya ada proyek yang minta bayar jatuh tempo 2 hari, tapi dana sedang tunggu. Untuk bisa semua lancar dan dana bisa lancar cairnya, secara zikir nafas dan tubuh disadari rileksnya itu bagaimana arahannya agar ego saya bisa bekerja sama untuk menyerahkan pada kesadaran ruh saya. Ego jangan kerja sama. Ego itu tidak layak bekerja sama dengan ego itu bisanya larut. Wah, biar ego saya bekerja sama dengan. Berarti kamu merasa hebat. Ya kan? Berarti kan merasa ego ini, nyata gini kan. Kalau saya kerjasama sama Kak Ami, kira-kira kita sejajar, ya enggak? Kan namanya kerjasama. Kalau saya nyuruh Kak Ami kan beda. Enggak kerjasama, kayak saya nyuruh kan. Jadi kalau istilahnya kerjasama itu nyun sewu kesombongan sirri, kesombongan khofi. Ego nggak pernah sanggup kerjasama dengan. Jadi bisanya gimana kalau ada, ini kan intinya kan ada project gitu ya. Bayar jatuh tempo dalam 2 hari. Nah intinya itu bagaimana ya? Intinya sadari rasa tidak enaknya. Ya kan nggak enak kan? Ya kan Kak? Jadi lu diterima gitu loh. Kan qanaah ilmunya tasawuf itu. Jadi qanaah atau menerima. Jadi ketika muncul pikiran atau perasaan tentang project tadi kan coba disadari nggak usah berusaha rileks juga sebenarnya, disadari lalu biarkan apa adanya. Membiarkan itu tidak berusaha loh Kak. Nah ini yang sering kali menjadi kesulitan ya, kesulitan dalam belajar untuk menerima itu apa? Menganggap menerima itu melakukan. Padahal menerima itu tidak melakukan. Tidak melakukan terhadap realitas itu maksudnya. Bukan tidak melakukan ikhtiar. Itu si keliru menah itu. Ya, jadi jangan salah itu. Jangan tidak melakukan itu dimaknani tidak melakukan ikhtiar. Bukan, yang tidak dilakukan itu tidak merespon rasanya itu loh. Ya sudah, sedih ya sedih itu aja. Nah, ketika kita membiarkan kesedihan itu dia akan larut Kak. Pasti larut. Cuma ono sing 2 dino, ono sing 3 dino. Ada yang 20 detik, 10 detik udah larut itu ada. Ada yang bertahun-tahun saking kerasnya nggak larut-larut sih. Tiap orang berbeda-beda. Ya, dan itu tergantung levelnya. Tergantung level spiritual dan level spiritual tergantung konteksnya. Jadi maksudnya kalau bab rezeki itu ada orang yang gampang sekali menerima. Tapi kalau sudah bab suami, bab istri, kan menerima susah, itu maksudnya tergantung konteksnya. Nah, makanya latihannya nggak ada batasnya, nggak latihan terus. Nah, ini kalau yang kasus seperti ini, kan nggak enak rasanya. Kan menurut ego kita kan 2 hari lagi. Kan enak Kak? Ya kan beda dengan, masih lama, itu kan beda kan. Nah, muncul nggak enak kan. Nah, sadari di tubuhnya, di tubuh itu kan nggak enak ada rasanya. Ini kadang-kadang juga kan Kak, kalau saya ngelatih orang itu gak iso ngerasain yang tubuh itu loh Kak. Dan banyak. Makanya insya Allah nanti di bulan Desember kita akan ada pelatihan pelatihan kepekaan energi zikir selama 21 hari nanti saya latih biar peka gitu. Ben iso ngrasakno gitu loh Kak. Kan kadang-kadang kenapa Ustadz kok nggak bisa merasakan? Itu saking pekatnya. Saking pekatnya sampai gak iso kroso. Padahal orang itu kalau sedih tubuhnya nggak enak harusnya. Harusnya loh. Tapi kalau nggak aneh itu. Aneh jelek. Nah, jadi kalau pas gitu kan ada rasa nggak enak. Nah, rasa nggak enak itu dibiarkan itu jangan berusaha membiarkan. Ini keliru lagi ya, yang orang sering keliru.
berusaha menerima loh. Kalau berusaha menerima ya salah toh. Bukan berusaha menerima. Menerima itu menerima itu bukan usaha. Menerima itu membiarkan gitu loh. Nah ini tak ulang-ulang terus ya. Ya saya kira gitu, terus diterima, dibiarkan, nggak usah melakukan apa-apa. Nanti biarkan dia larut. Nah, dan zikir nafas membantu itu. Ya saya kira gitu kami. Ya terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab. Insya Allah nanti setiap Sabtu sama Ahad, Sabtu jam 4 sore dan Ahad pagi, kita akan Q&A sufistik. Saya kira cukup sekian. Terima kasih kami pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.